Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Selamat sore juga, Bu. Alhamdulillah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas pimpin doa ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, sepertinya kalian semua sangat semangat ya hari ini dan siap belajar hari ini. Semangat kan semuanya? Semangat dong, Bu. Dong, Bu. Baiklah, minggu lalu kita telah pelajari tentang kekhasan karbon, struktur senyawa hidrokarbon, pengertian alkana, alkena, alkuna, serta tata nama dari alkana, alkena, dan alkuna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang isomer dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagi. Kemarin kan Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang satu kelompoknya berisikan 2 orang. Nah, kelompok 1 itu ada Ataya dan Angel, kelompok 2 ada Ella dan Natasha, dan kelompok 3 ada Niken dan Resti. Oke, semuanya sudah kebagian kelompok kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dan LKPD melalui grup WhatsApp. Apakah kalian semua sudah mendownloadnya dan atau mungkin malah ada yang udah mempelajarinya? Sudah, Bu. Oke. Coba ada yang masih ingat nggak bagaimana rumus senyawa alkana, alkena, dan alkuna? Saya masih ingat, Bu. Rumus molekul senyawa alkana adalah CnH2n plus 2, sedangkan alkena yaitu CnH2n, dan untuk alkuna sendiri, rumus molekul senyawanya itu CnH2n plus 2. Minus 2, maaf saya salah, Bu. Ya, benar Ataya. Terima kasih Ataya. Nah, hari ini belajar tentang senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Coba sekarang kalian perhatikan dan amati wacana pada LKPD yang telah dikirimkan selama 2 menit. Coba baca dulu, apa udah dibaca belum? Kalau belum, coba dibaca dulu selama 2 menit. Baik, Bu. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Bu. Ya. Baiklah, setelah membaca wacana, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya. Mengapa butana dan 2-metil butana dikatakan sebagai produk isomerisasi, Bu? Apa bedanya isomerisasi dengan isomer, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus, Ella. Baik, yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, mau tanya. Tadi kan berdasarkan wacana, mengapa titik didih senyawa butane dan 2-metil butana itu beda, Bu? Padahal dua-duanya itu punya rumus molekul yang sama. Itu, Bu. Terima kasih, Ella dan Res. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian pada LKPD, Ibu sudah meminta untuk mencari informasi terkait senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul C5H12 beserta data titik didihnya.
Dari senyawa tersebut, coba kelompok 2 perwakilan menyampaikan informasi yang kalian peroleh. Baik, Bu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Ibu. Di sini kami memperoleh 3 senyawa yang memiliki rumus molekul C5H12. Nah, yang pertama itu ada pentana dengan titik didih 36 derajat Celcius. Kemudian ada 2 metilbutana dengan titik didih 28 derajat Celcius. Dan 2,2 dimetil propana dengan titik didih 9 derajat Celcius. Nah, dari data-data yang saya sebutkan tadi itu diperoleh informasi bahwa semua senyawa-senyawa itu adalah isomer dari pentana, Bu. Nah, di mana mereka memiliki rumus molekul yang sesama, tetapi berbeda pada strukturnya dan juga berbeda pada titik didihnya, Bu. Baik, jawabannya sangat bagus. Ada pendapat lain atau ada yang ingin menambahkan jawaban dari Natasha? Saya, Bu, semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah, Bu. Ya, ini kan bisa diulangi tadi sepertinya suaranya agak terputus. Semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah, Bu. Ya, semua jawabannya benar ya. Sekarang coba perhatikan pada gambar PPT yang Ibu tayangkan. Sama kan dengan yang Natasha sebutkan tadi bahwa pentana memiliki titik didih sebesar 36 derajat Celcius, sedangkan 2 metilbutana memiliki titik didih 28 derajat Celcius, dan untuk 2,2 dimetilpropana memiliki titik didih 9 derajat Celcius. Nah, jadi benar senyawa-senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, tapi mereka bukan senyawa sama gitu loh. Maksudnya mereka memang punya rumus molekul yang sama, tapi mereka bertiga ini adalah senyawa yang berbeda karena sifat fisiknya juga sangat jauh berbeda. Titik didihnya sangat bisa diperhatikan bahwa titik didihnya jauh berbeda kan? Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan struktur pada masing-masing senyawa. Seperti yang tadi Titin sampaikan, bahwa semakin banyak cabang, maka titik didihnya semakin rendah. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Saya menjawab ya, Bu. Iya, Maaf ya, Bu, saya Iya, Resti. soalnya singkat, Bu. Iya. Menurut saya semakin banyak cabang, maka gaya tarik antar molekulnya itu melemah, Bu. Ya, benar sekali. Si Resti jawabannya bagus banget. Jadi, adanya percabangan itu, dia akan menurunkan titik didih senyawa hidrokarbon. Hal ini disebabkan karena terganggunya gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu kan gaya tarik antar molekul. Nah, gaya tarik antar molekul yang terganggu ini menjadi lebih rendah. Sehingga jika gaya tarik antar molekulnya itu rendah, maka energi yang dibutuhkan untuk molekul-molekul tersebut memutuskan ikatannya juga akan semakin lebih rendah. Sehingga titik didihnya juga semakin rendah. Paham nggak? Jadi kalau molekul-molekul itu gaya tariknya rendah, berarti energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatannya juga semakin rendah kan? Kalau energinya rendah, berarti titik didihnya rendah juga. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, jadi paham ya. Walaupun senyawa-senyawa pada gambar ini memiliki rumus molekul yang sama, tetapi mereka bukanlah senyawa yang sama karena strukturnya berbeda dan sifatnya berbeda pula. Nah, tadi Natasha bilang di awal kalau gambar yang diperoleh oleh kelompok Natasha adalah isomer pentana. Yang artinya isomer pentana itu adalah produk dari isomerisasi. Apa sih isomerisasi itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi menurut saya isomerisasi itu peristiwa atau proses yang terjadi untuk menghasilkan suatu produk yang disebut isomer, Bu. Baik, Ella. Terima kasih jawabannya. Ya, benar. Jadi isomerisasi itu suatu peristiwa yang mengubah susunan dasarnya aja, susunan dasar atomnya, tetapi dalam molekul tetapi tanpa mengubah atau menghilangkan bagian aslinya, sehingga yang berubah itu
hanya strukturnya, tetapi rumus molekulnya sama. Jadi maksudnya dari isomerisasi ini adalah dia itu peristiwa yang mengubah susunan dasar atom suatu molekul tanpa menambah atau mengurangi susunan aslinya, sehingga ya rumus strukturnya sama, tapi rumus strukturnya beda, tapi rumus molekulnya sama. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan kalau tadi isomerisasi itu peristiwanya, isomer itu apa? Sama nggak dengan isomerisasi? Saya, Bu, mencoba menjawab. Iya, Natasha, silahkan. Ya, Bu. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda dan memiliki sifat fisik yang berbeda pula, Bu. Oke, bagus sekali Natasha. Jadi benar ya, isomerisasi dengan isomer itu berbeda. Isomerisasi itu prosesnya, sedangkan isomer adalah produk dari peristiwa isomerisasi. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita akan cari tahu sekarang apa jenis-jenis isomer pada senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Semua masih semangat kan? Semangat, Bu. Bu. Baik, sekarang untuk menentukan jenis isomer pada senyawa alkana, coba perhatikan kembali isomer pentana tadi. Isomer pentana tadi. Nah, ini isomer pentana tadi. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana rumus molekulnya dan bagaimana strukturnya. Coba, Nika. Rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda, Bu. Bagus, Niken. Yang lain setuju dengan jawaban Niken? Setuju, Bu. Ya, betul. Niken, betul. Jadi, isomer itu terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur terbagi menjadi tiga, yaitu isomer posisi, isomer kerangka, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang terbagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Yang akan kita bahas di sini adalah isomer posisi dan isomer kerangka, sedangkan untuk isomer ruangnya kita hanya membahas untuk isomer geometrinya saja. Nah, dari jawaban Titin tadi, isomer pentana berarti masuk ke dalam jenis isomer mana? Bu, menurut Angel, tadi tuh kalau yang masuknya tuh ke dalam jenis isomer struktur yang bagian isomer kerangka, Bu. Iya, Angel, benar. Jadi apa itu isomer kerangka? Saya, Bu. Ya, Natasha? Ya, jadi keisomeran kerangka itu adalah senyawa alkana, Bu, yang memiliki rumus molekul sama, tetapi kerangkanya yang berbeda, Bu. Bagus. Namun lebih tepatnya, isomer kerangka adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun struktur ruang atom karbonnya yang berbeda. Jadi sekarang kita tahu ya kalau alkana dapat membentuk isomer kerangka. Nah, pada senyawa alkena dan alkuna juga dapat membentuk isomer kerangka nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, coba kalau nggak tahu, sekarang kalian amati rumus molekul dan struktur dari masing-masing senyawa dalam tabel isomer butena pada LKPD. Nah, sekarang coba perhatikan terlebih dahulu untuk yang N-butena dengan 2-butena dulu ya. Rumus molekulnya sama kan? Lalu apa yang membedakan N-butena dengan 2-butena? Saya, Bu.
Ya, Natasha. Iya Bu, menurut dari kelompok saya itu yang membedakan antara dua struktur itu adalah posisi atau letak ikatan rangkapnya Bu. Ya, bagus Natasha. Jadi kalau bedanya pada posisi ikatan rangkapnya, maka isomer butena dapat membentuk isomer apa? Isomer posisi ya, Bu. Iya, benar sekali, Niken. Jadi, apa itu isomer posisi? Saya yang coba jawab ya, Bu. Iya, boleh. Isomer posisi itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, Bu. Tetapi letak atomnya beda, Bu. Bagus, Resti. Yang lain setuju dengan jawaban Resti? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik. Tetapi ternyata alkena tidak hanya dapat membentuk isomer posisi loh. Jika tadi udah disebutkan alkena dapat membentuk isomer posisi, alkena juga dapat membentuk isomer lain. Coba perhatikan sekarang untuk yang struktur N-butena dengan 2-metilpropena. Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya apa? Bu, menurut Angel, yang berbeda hanya kerangkanya, Bu. Tetapi letak ikatan rangkapnya sama, Bu. Sama-sama berada pada atom C nomor 1. Bagus, Angel. Jadi, alkena juga dapat membentuk isomer kerangka. Lalu, bagaimana untuk senyawa cis dan trans alkena? Ada yang sudah pernah dengar senyawa cis dan trans? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, kalau nggak, coba kalian perhatiin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar isomer cis 2-butena dan trans 2-butena. Rumus molekulnya sama. Terus yang beda apa dong dari kedua struktur ini? Saya Bu, dari kedua struktur itu yang membedakan letak dari gugus CH3-nya Bu. Nah, di mana yang cis itu letak gugus CH3-nya itu bersebelahan. Nah, sedangkan untuk yang trans letak gugus CH3-nya itu berseberangan Bu. Baik, Natasha. Yang lain ada yang ingin sempurnakan jawaban dari Natasha? Oke, jadi kalau nggak ada yang mau nambahin, Ibu akan jelaskan bahwa selain cis dan trans itu berbeda pada gugus CH3-nya, struktur cis dan trans ada pada ruang 3 dimensi, yang atom-atomnya berikatan dengan penataan yang sedemikian rupa. Perbedaan geometrisnya terletak pada cara penataan atom atau gugus yang terikat pada ikatan rangkapnya. Kita lihat kan di situ CH3-nya mereka berdua terikat pada atom C yang berikatan rangkap. Jadi, ada penjelasan Ibu barusan terkait dengan cis dan trans masuk ke dalam jenis isomer mana? Saya, Bu. Ya, Ella. Jadi menurut saya, senyawa cis 2-butena dan trans 2-butena termasuk ke dalam jenis isomer geometri, Bu. Oke, bagus. Lalu apa isomer geometri itu? Ada yang bisa nyimpulkan? Angel, Bu. Ya, Menurut Angel, isomer geometri adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi berbeda dalam penataan atom-atom gugus dalam ruang, Bu. Ya, Angel, benar sekali. Jadi, ada berapa jenis isomer dalam senyawa alkena yang sekarang kalian ketahui? Ada berapa? Ada 3, bukan? Tiga, Bu. Apa aja? Coba ada yang bisa sebutin? Isomer posisi, isomer kerangka, sama isomer geometri, Bu. Nah, jadi sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya Allah, sudah paham Bu. Insya Allah paham, Bu. Baiklah. Sekarang untuk isomer alkena
alkana dan alkena kita sudah pelajari ya. Sekarang untuk menentukan jenis isomer alkuna, coba kalian amati tabel isomer butuna yang sudah kalian kerjakan pada LKPD. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan kedua strukturnya? Saya, Bu, untuk yang N-butuna dan 2-butuna sama dengan N-butena dan 2-butena tadi, Bu. Memiliki rumus molekul sama, hanya berbeda pada letak ikatan rangkapnya. Sehingga termasuk ke dalam isomer posisi, Bu. Bagus sekali, Nak. Jadi kesimpulannya ada berapa isomer yang dimiliki alkuna? Saya izin menjawab, Bu. Ya, Ella. Menurut saya itu ada satu, Bu, yaitu isomer posisi. Bagus, Ella. Jadi sekarang kita sudah ketahui ya bahwa semua jenis isomer untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kalian sangat luar biasa hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah paham. Baiklah, karena semua paham, pada uji pemahaman kalian Ibu minta untuk membuat isomer dari heksana, heptena, dan heksuna. Kumpulkan sebelum pertemuan minggu depan ya, melalui japri ke Ibu lewat WhatsApp. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ibu kurang baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat, sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.